Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di kelas Studi Kelayakan Bisnis SD Surakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan ketiga di mana kita akan membahas mengenai aspek manajemennya. Jadi bagaimana mempelajari studi kelayakan bisnis tapi dari aspek manajemen. Nah, tujuannya apa? Tentunya dengan mempelajari aspek manajemen, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kelayakan usaha itu dengan dari segi aspek manajemennya, konsepnya bagaimana, seperti itu. Nah, jadi di aspek manajemen ini nanti kita akan membahas mengenai sudut pandang manajemen ya untuk menjalankan sebuah kelayakan usaha. Nah, nanti aspek manajemen itu komposisinya macam-macam. Bisa dari organisasi SDM ya, kemudian manajemen proyek usaha ya, terus kemudian bagaimana menghadapi sebuah kegagalan. Jadi di aspek manajemen ini kita nanti akan membahas mengenai kriteria-kriteria yang ideal dalam pengelolaan sebuah usaha agar usaha itu layak enggak dijalankan, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Dari aspek manajemen itu sendiri punya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen itu kan 4 itu rohnya ya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Setelah itu nanti lakukan evaluasi. Ya, itu. Nah, dalam pengelolaan ya manajemen itu tentunya kita akan membahas mengenai manajemen proyek, karena berbeda studi kelayakan bisnis, outcome-nya kan tadi laporan proposal. Jadi nanti kita harus menjelaskan, harus perlu melihat dari sudut pandang itu nanti bagaimana mengelola sebuah proyek. Ya. Nah, proyek itu pastinya biasanya ada estimasi di awal. Jadi ini semacam aktivitas ya, aktivitas yang dilakukan di dalam proyek agar apa? Agar perencanaan itu sesuai dengan implementasinya. Khususnya apa? Pertama, jadwal pelaksanaan harus sesuai. Yang kedua, anggaran harus tepat. Jangan sampai anggarannya tanda kutip kurang, ya, kurang, jadi tidak terjadi inefisiensi lah, jadi tidak efisien dalam pengelolaan anggaran. Itu juga menjadi perhatian dalam melakukan manajemen proyek. Nah, kemudian yang kedua, jadi manajemen proyek itu yang pertama itu yang adalah jenisnya kegiatan yang melakukan perencanaan sesuai jadwal dan anggaran. Yang kedua hampir sama ya, jadi program yang sifatnya hampir sama dengan proyek ya, cuman dia membedakan kurun waktu ya, dan besarnya sumber dana, seperti itu. Nah, jadi manajemen proyek itu ada 2. Jadi kegiatan yang melaksanakan aktivitas sesuai jadwal dan anggaran, dan yang kedua ini melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan dan mencantumkan besarnya dana yang dibutuhkan. Nah, itu hampir mirip ya itu. Nah, tentunya kegiatan proyek ada tujuan ya. Tujuan pertama itu ciri-ciri ya, bukan tujuan ya. Jadi salah satu ciri-ciri kegiatan proyek yang pertama mempunyai tujuan. Jadi ciri-ciri proyek itu pertama ada tujuan. Ya, tujuannya itu apa? Jelas. Dijelaskan dalam proposal. Kemudian memerlukan input. Bahan bakunya apa yang dibutuhkan? Standar-standarnya bagaimana? Terus dalam jangka waktunya sifatnya sementara, jadi ada periodenya, kontraknya ya, kontraknya berapa bulan, berapa lama, itu bersifat sementara. Dan yang keempat tentunya ciri-ciri proyek itu tidak rutin ya, jadi nanti ketika kontraknya habis ya sudah, mau diperpanjang atau tidak nanti kan urusan belakang ya. Jadi sifatnya memang tidak rutin. Nah, namanya proyek ya, jadi pelaksanaannya itu dengan periode tertentu dan sudah disepakati antara mitra, kedua belah pihak mitra 1 maupun mitra 2. Nah, dalam membuat
dalam melaksanakan sebuah proyek atau aspek manajemen itu membutuhkan sebuah organisasi itu tentu membutuhkan struktur. Nah, itu sangat dibutuhkan. Karena struktur itu apa? Menjelaskan mengenai pola hubungan antara atasan bawahan, gaya komunikasi antara atasan dan bawahan. Nah, nanti itu juga digunakan sebagai panduan dalam berkomunikasi antar bagian. Nah, itu. Nah, terus kemudian aspek kewenangan. Nah, itu ada di dalam struktur organisasi. Dan selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Nah, ini bagaimana mengelola sumber daya yang dimilikinya secara maksimal. Karena sumber daya manusia ini salah satu sumber daya yang memang cukup penting ya. Nah, ini salah satu sumber daya memang tidak bisa digantikan dengan sumber daya lain ya. Nah, memang nanti tentunya dalam memilih sumber daya manusia itu harus sesuai dengan visi misi organisasi perusahaan serta tujuan dan sasarannya. Intinya SDM itu harus menyesuaikan visi misi. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak perlu dilakukan perekrutan terhadap SDM tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah pengelolaan SDM tentunya kita perlu melakukan analisa pekerjaan ya. Jadi cara-cara yang perlu dilakukan dalam mengelola sumber daya ya, tentunya secara sistematis. Terus kemudian menganalisa informasi tentang apa? Tentang isinya, konteksnya, dan persyaratan dalam sebuah pekerjaan. Nah, melakukan analisa pekerjaan ini, kebutuhan kita itu apa? Jadi kebutuhan ini berarti menunjukkan kompetensi yang dibutuhkan dalam sumber daya yang kita butuhkan itu, kompetensinya itu di bidang apa. Nah, makanya ketika kita membutuhkan seorang teknisi komputer ya, orang yang setidaknya dia ahli di bidang komputer. Kita membutuhkan teknisi mesin, orang yang ahli di bidang mesin. Kita membutuhkan teknisi keuangan, pencatatan. Kita membutuhkan tentunya kita merekrut orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Kita butuh tenaga pengelolaan secara umum, kita butuh manajemen seperti itu. Nah, setelah melakukan analisa pekerjaan tentunya kita menjelaskan juga mengenai job description masing-masing tadi ya, masing-masing bagian atau struktur organ tadi ya. Jadi berbicara mengenai job description atau pekerjaannya itu ada beberapa ruang lingkup yang menaunginya. Yang pertama, identifikasi dulu jabatannya dalam menentukan job deskripsi. Kemudian yang kedua, menyusun ringkasan jabatan. Kemudian tugas yang diberikan harus dilaksanakan. Kemudian dia juga perlu dijelaskan mengenai alur kerjasama atau hubungan dengan jabatan lain atau dengan lini lain. Bahan, alat, serta nanti kondisi lingkungan kerja itu juga menjadi perhatian dan perlu dideskripsikan, perlu dijelaskan di dalam job description. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya job specification. Nah, kalau job description itu kan pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu dilakukan, lingkungan-lingkungan, alur komunikasi, gaya komunikasi. Sedangkan kalau job specification itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya dalam menentukan job spesifikasi itu ya pendidikan formal. Kita membutuhkan teknisi mesin, ya kita harus merekrut orang atau calon karyawan itu yang berasal dari atau yang kompeten di bidang mesin, misalnya dia SMK bagian mesin, jurusan mesin dan seterusnya. Terus itu mungkin keahlian khusus, ya itu bisa ya, dia memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus itu mungkin belum tentu relevan dengan jurusannya. Ada orang yang jurusan mesin tapi ternyata dia juga mahir di informatika. Ya nggak ada salahnya kita tempatkan di bagian informatika misalnya. Yang ketiga, syarat itu bisa diambil dari pengalamannya. Bisa jadi ya, ini juga tidak relevan dengan jurusannya ya atau pendidikan formalnya. Bisa jadi orang pendidikan formalnya dia di akuntansi tapi ternyata dia juga paham mengenai kimia. Ya nggak ada salahnya ditempatkan di bagian kimia misalnya, atau melakukan quality control di perusahaan kimia misalnya. Tuh. Dan yang keempat,
persyaratan-persyaratan fisik ya, misalnya gender, mata, tinggi badan dan lain-lain. Ini karena memang sesuai dengan kondisi lapangan atau kondisi usaha. Misalnya kita menempatkan orang, misalnya kita usaha kita itu membutuhkan tenaga untuk angkut-angkut barang berat misalnya, tapi manual, misalnya ngangkat manual gitu ya, tidak pakai alat gitu ya. Nah tentunya jangan menempatkan wanita di situ, karena wanita cenderung dia akan kekuatannya itu tidak sekuat orang laki-laki. Nah itu, jadi persyaratan fisik tertentu misalnya gender itu perlu diperhatikan juga ya, kecuali memang bagian itu memang bisa dilaksanakan oleh pria ataupun wanita ya, misalnya pencatatan, administrasi itu mungkin bisa ya. Nah, itu. Kemudian untuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja ya, jadi berapa kebutuhan tenaga kerja yang perlu kita rekrut ya, jangan sampai over rekrutmen. Nah, itu nanti juga inefisiensi ya, jadi perusahaan akan tidak jadi untung malah buntung ya, gara-gara biayanya besar untuk membayar tenaga kerja tapi hasilnya tidak maksimal. Nah itu penting diperhatikan terkait dengan itu. Kemudian perencanaan sumber daya manusia ya, nanti bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan, itu tentunya kita sesuaikan dengan inputan dari sumber daya manusianya, ketersediaan sumber daya manusianya ya. Kemudian perlu dicocokkan antara permintaan dengan supply-nya ya, jangan sampai terjadi ketimpangan karena nanti akan mengganggu operasional sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, itu akan sangat terganggu ketika antara input dengan outputnya tidak sesuai. Nah ini terkait dengan aspek tadi. Nah kemudian aspek selanjutnya yaitu perlu kita mempertimbangkan yang namanya penilaian kinerja karyawan ya. Nah itu, atau bagaimana kita mengukur kebutuhan karyawan kita. Nah yang pertama bisa dilihat dari beban kerja. Jadi cara menghitung analisa beban atau melakukan analisa beban kerja itu pertama, itu rumusnya ya, volume dibagi standar prestasinya. Misalnya diketahui volume produksinya kita itu 1000 unit per hari. Nah sedangkan standar kerjanya 10 unit per orang ya, hari kerjanya 10 jam per hari, maka hasil analisa beban kerja itu volume pekerjaan 1000 dibagi standar prestasinya 10 ya. Jadi dengan melakukan analisa itu ya, ketika memproduksi 1000 unit per hari, itu kita membutuhkan tenaga kerja standarnya adalah 100 orang dengan 10 jam per hari, jam kerja. Nah itu. Kemudian itu kalau dari segi beban. Nah kemudian bagaimana cara menghitung presensi karyawan? Nah ini di orang akuntansi juga perlu ya, perlu memperhatikan ini juga ya. Caranya bagaimana? Berbicara mengenai presensi itu rumusnya jumlah hari kerja ya, jumlah hari kerja absensi per bulan. Jadi jumlah dia melakukan absensi per bulan atau alfa atau mungkin izin off per bulannya berapa, dibagi dengan jumlah karyawannya dikali jumlah hari kerja per bulan. Jumlah hari kerja per bulannya itu di aturan perusahaan berapa, dikalikan berapa, 100%. Misalnya gini, sebuah perusahaan diketahui karyawannya itu 100 orang, yang melakukan absensi ya atau off selama 1 bulannya itu sebanyak 20 orang. Nah sedangkan jumlah hari kerja dalam bulan tersebut itu 25 hari kerja, maka rumusnya tingkat absensi itu 20 ya, 20 jumlah hari kerja absennya tadi kan 20 dibagi berapa, 100 kali 25 dikali 100%, ketemu 0,8, maka dapat dihitung berapa jumlah absensi karyawan selama 1 bulan. Maka dari kasus tadi dapat diketahui 0,8% dikalikan jumlah karyawannya 100, berarti 0,8 atau setara 1 orang per hari dalam 1 bulan itu melakukan absensi, seperti itu. Nah itu. Selain itu juga mungkin turnover karyawan, tingkat keluar masuknya ya, turnover karyawan. Nah itu, jadi menghitungnya itu bagaimana? Selisih jumlah tenaga kerja, jumlah
tenaga karyawan yang diterima ya, dan jumlah tenaga kerja yang keluar dibagi 0,5 dikali dengan jumlah tenaga kerja awal ditambah tenaga kerja akhir kali 100%. Misalnya gini, bulan Januari tahun 2020 jumlah tenaga kerja kita 100 orang perusahaan itu. Bulan Desember jumlah tenaganya 96 orang. Berarti dalam 2020 itu jumlah karyawan yang berhenti itu kan sebanyak 10 orang. Nah, sedangkan yang diterima masuk itu jumlahnya 6 orang. Maka turnovernya cara menghitungnya 10 dikurangi berapa? 6. Dibagi 0,5 dikali 100 ditambah 96 kali 100%, ketemu 4%. Sehingga turnovernya tahun 2021 itu 100 ditambah berapa? 100 dikali 4%, ketemu 104 tenaga kerja turnovernya per tahun. Nah itu jadi dalam mengelola karyawan tentunya juga ada resikonya ya. Ketika resiko itu muncul dari manajemen puncak atau manajemen atas. Resikonya apa? Manajemen tidak menguasai kondisi dan lemah dalam mengambil keputusan, berdampak tentunya terhadap perusahaan. Rendahnya komunikasi ya, dan motivasi kerja tentunya juga berpengaruh ya. Jika tidak responsif ya, akan kalah dengan pesaing ya. Dan yang keempat, ketika ada konflik tentunya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan secara umum. Nah, kemudian yang kelima, kaderisasi itu penting karena itu yang akan berdampak terhadap apa? Turnover, keluar masuk karyawan. Nah itu dari segi manajemen puncak. Lah kalau dari segi manajemen sumber daya manusianya, itu resiko karyawan tuh misalnya rekrutmen yang diseleksi tidak sesuai dengan kompetensi atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, mengganggu kinerja, pemberian kompensasi yang tidak adil, kesenjangan sosial dampaknya, reward dan punishment yang tidak transparan, ini juga kesenjangan sosial dampaknya, kurangnya pelatihan, nah ini skill, ya juga akan berdampak terhadap kinerjanya. Nah itu risiko dalam manajemen, rendahnya kedisiplinan karyawan, nah ini menjadi risiko SDM. Nah itu perlu dilakukan semacam pelatihan, penyemangat atau refreshing. Persaingan tidak sehat dalam antar karyawan ya, konflik. Nah itu jadi itu harus betul-betul direduksi, dihilangkan, diminimalisir lah gitu, seperti itu. Kemudian ketidakpuasan kerja ya, dan PHK yang tidak adil tuh. Kemudian selanjutnya risiko dalam SDM selanjutnya yaitu hubungan industrial ya. Jadi risiko-risiko yang muncul antara perusahaan dengan serikat pekerja. Nah ini terkait dengan hubungan industrial. Tidak adanya saluran komunikasi yang jelas sehingga karyawan itu bisa sulit menyampaikan aspirasi dan keluhan. Nah itu dan tidak ada cari solusi. Nah, makanya hubungan industrial ini nanti serikat pekerja itu menjadi penengah ketika ada permasalahan antara buruh dengan perusahaan. Nah itu ya terkait pertemuan kita yang ketiga. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pertemuan yang keempat.